Hidup yang terasa hangat, narasumber bersahabat. Mari kita bersama dan nikmati kisahmu, kisahku terangkum di Namce Podcast. Stay tuned on Namce Podcast. Oke, Sobat Muda Wijaya, kita kembali lagi di Namce Podcast, We Talk About Us. Nah, tadi setelah ngobrol-ngobrol kita tadi tuh Mas, meskipun ya sekarang kita cuma tinggal googling gitu gampang ya, tapi saya mau tanya ke pakar, ini bukan berarti pakar korupsi ya Mas ya, pakar integritas ya gitu ya. Sebenarnya korupsi sendiri itu artinya apa sih? Oke. Kita harus membedakan antara sikap koruptif dengan korupsi. Oke. Kalau korupsi sendiri dari bahasa Latin corruptio artinya busuk. Jadi sesuatu yang busuk, yang negatif, hal yang buruk dan sebagainya. Nah, tapi kalau perbuatan koruptif itu bisa tidak harus berkaitan dengan keuangan negara. Tapi kalau korupsi itu biasanya berkaitan dengan keuangan negara, penyalahgunaan kekuasaan dan seterusnya. Tapi kalau sikap koruptif bisa kita lakukan sehari-hari. Misal, Mem Arni harusnya mengajar 2 jam, Mem Arni ngajarnya cuma 1 jam 55 menit. Oke. Itu ada sikap koruptif di sana di 5 menit yang kita tidak penuhi kewajiban kita gitu. Tapi kalau korupsi misal penyalahgunaan, ya gampangnya uang sekolah kita ambil, atau kita menyalahgunakan wewenang, atau kita mendapatkan gratifikasi karena jabatan kita dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya banyak sekali itu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah mencari tahu kenapa sih sampai korupsi ini terjadi. Korupsi ini terjadi, salah satu teori yang paling ngetrend itu namanya Ghosn Theory. Ghosn. G-nya adalah greeds, atau ketamakan, kita selalu ingin mendapatkan berbagai macam hal. O-nya adalah opportunity, ada kesempatan orang untuk melakukan korupsi, mungkin karena sistemnya lemah. N-nya adalah needs, ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi dengan kemampuan finansial kita. Yang terakhir adalah exposure, atau exposure pada apa? Exposure pada hukum yang lemah. Jadi hukumnya lemah. Dari Ghosn ini 2 faktor adalah faktor internal dari individu. Faktor perilaku, apa? Greeds adalah faktor perilaku, needs adalah faktor perilaku. Tapi opportunity dan exposure pada hukum yang lemah, itu adalah faktor sistem. Jadi kalau kita punya logika, ya perbaiki aja sistemnya, nggak selesai. Tanpa semua negara harus gitu ya, tanpa ada perbaikan dari diri sendiri. attitude si individu. Kan ada, kalau di dalam ilmu sosial kan ada pendekatan behavioral, ada pendekatan struktural. Pendekatan struktural artinya kita merubah sistem. Ya, kita sudah punya KPK, kita udah punya undang-undang anti korupsi, ya walaupun tiap hari diotak-atik sama DPR ya. Ya tahu sendiri kenapa. We have the system. Nanti nggak saya matiin mic-nya kok Mas. Tenang aja. Nggak apa-apa. Jadi we have the system, we build up the system, but that is not enough. Ada perilaku yang kemudian harus dibentuk. Dan menurut saya perilaku itu domainnya ada di sekolah, domainnya ada di rumah, ada di masyarakat. Gitu. Kenapa? Mandela kan pernah bilang tuh, education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Pendidikan adalah senjata yang paling apa yang bisa kita gunakan untuk merubah dunia. Kenapa? Karena dalam education itu akan ada penanaman value ke individu. Karakter akan dibentuk di sana, dan we spend most of the times sekolah gitu. Kalau gini, saya ingat ada satu filosof namanya Julien Benda, pakai bahasa Perancis saya ngerti. Bacanya gimana, Mem? Gimana? Julien Benda tulisannya. Julien Benda. Nah, dia nulis satu buku yang kira-kira dalam bahasa Inggris adalah The Betrayals of the Intellectuals, pengkhianatan kaum intelektual. Jadi dia menulis bahwa di Eropa pada pertengahan 1900-an terjadi pengkhianatan kaum intelektual. Intelektual itu menurut Benda harusnya memiliki 3 kualitas. Satu, dia punya namanya tulisannya la raison, nggak tahu. La raison. Oke, malah les bahasa Prancis. La raison. Satu, jadi dia harus punya kecerdasan. Sisi kognitif harus dibangun. Ini yang kamu dapatkan sehari-hari. Kamu sekolah itu untuk sisi kognitif kamu. But that is not enough. Yang kedua, dia harus punya la justice. Oke, Pak. Tapi ya, dia harus berpihak pada keadilan. Yang ketiga, dia harus berpihak pada kebenaran. La vérité. La vérité. Très bien, bagus banget itu benar-benar. Gracias muchas. Jelas. Merci, Mas. Merci beaucoup. So, intelektual itu harus punya 3. Cerdas, berpihak pada keadilan, berpihak pada kebenaran. Nah, mari kita lihat habituasi kita di sekolah seperti apa. Bukan salah sekolahnya, mungkin education system kita. Iya, kita mengejar yang kognitif, psikoafeksi, psikomotorik. Tapi practically yang di-emphasize apa? Kognitif. Yep. Atar tidak akan mendapatkan nilai bonus karena Atar adalah ketua OSIS punya leadership, for example. Yep. Gitu. Jadi, apa ya?
sometimes bolongnya di sana gitu loh. Ada yang namanya keadilan dan kebenaran yang kemudian tidak muncul. Di Eropa terjadi, maka Eropa kolaps pada masa tersebut. Nah, hal yang sama juga sebetulnya sedang terjadi dengan kita. Adik-adik tahu nggak? Setiap tahun itu Transparansi Internasional mengukur yang namanya Corruption Perception Index (CPI). Semakin tinggi CPI satu negara, skor sempurnanya 100, maka dia semakin bersih. Oke? Ranking 1 teratas itu selalu Denmark, kalau nggak Denmark, Finland, kalau nggak New Zealand, kalau nggak tetangga kita Singapura. Dia selalu masuk 3 besar, 5 besar. Skor Singapura, for example, tahun ini ya, skor dia 85, tahun lalu juga 85. Dia ranking 3, tahun lalu dia ranking 5. Artinya kalau di kelas anak pinter, MR nih pas kecil, ranking skornya 85. Dulu kala itu. Iya, dulu kala. Yang sempat pingsan karena ranking 3 memang. Tapi, tahu nggak Indonesia berapa skornya? Indonesia itu skornya sekarang 37. 3,7. Tahun lalu kita sempat 40. Ranking kita ranking berapa? Ranking 102. Singapura dari 180 negara. Oh my god. Okay. Dan kita ranking naik turun 3 peringkat gitu. Tahu nggak yang di atas kita ada siapa? Timor Leste bahkan di atas kita. Malaysia tuh ranking 57. Saya masih ingat, tadi sempat mencatat biar nggak lupa. Di atas kita itu ada Sri Lanka, ada Suriname, ada Tanzania, ada Gambia. Bayangkan. Which is secara kekayaan dan segala macam itu kita itu jauh di atas Timor Leste mereka. bahkan di atas kita jauh gitu. Oke. Apa korelasinya? Kalau kita terhabituasi untuk kemudian tidak jujur dan itu jadi karakter karena kita bertahun-tahun dalam institusi pendidikan lalu integritas akademik nggak kita tegakkan, yang terjadi adalah kita akan menjadi negara seperti ini. Apa korelasinya? Semakin rendah CPI, semakin miskin negara tersebut. Bahkan ketika kemiskinan sudah ranking terbalas siapa? Somalia, Sudan Selatan, Yemen. Mereka jadi apa? Jadi failed state, negara gagal. Kenapa? Karena dia gagal memberikan kemakmuran pada warga negaranya. Ketika gagal memberikan kemakmuran, beberapa elit sangat kaya, majority of the society miskin, yang terjadi adalah Gini indeksnya tinggi. Gini indeks itu ya indeks untuk ketimpangan. Dan mereka pasti akan terjadi pemberontakan, terjadi gagal. Kalau kamu pengen tahu negara akan jadi negara perang saudara apa enggak, lihat Gini indeksnya. Salah satu faktornya karena korupsi. Bandingkan dengan negara-negara ranking teratas, mostly adalah negara Skandinavia, Finland, Norway, Iceland, mereka ada ranking di atas. Singapura kalau dekat kita gitu. Apa keadaan mereka? Makmur. Theoretically speaking, mereka punya kekayaan kayak kita nggak? No. Kita tuh adalah salah satu negara paling kaya di dunia. Betul sekali. Kita punya emas, kita punya tembaga, kita punya minyak, dan seterusnya. Jadi, itu nggak make sense aja negara semacam kita ternyata keadaannya seperti ini. Dan itu akan terus terjadi. Seberapapun KPK itu mau menangkap koruptor dan seterusnya, nggak akan kelar. Ketika apa? Ketika kita tidak membangun individu-individu yang kemudian memegang integritas. Yep. Jadi menurut saya korelasi besarnya itu ke sana loh, Dek. Kelak ketika kamu sudah dewasa dan kamu terbiasa untuk menghabituasi dirimu dengan ini, well terserah even if kamu adalah korban ya, tapi kita harus nyari solusi gitu. Misal, kan aku korban social pressure, oke, tapi kan kamu nggak bisa terus-terusan bersembunyi di bawah saya korban social pressure gitu. We need to change. Karena kalau enggak, ya kayak gini, tadi yang saya bilang tadi, bahwa ini akan terus berlangsung, dan kita nggak bisa menghandle itu pada satu titik gitu. So, itu korelasi antara nyontek sama korupsi. Nah, solusinya apa? Solusinya adalah mengajarkan integritas. Di Singapura, kamu ketahuan nyontek, out. Di Indonesia, beberapa institusi sendiri sudah strict. Siapa? Bina Nusantara misal. BINUS itu sudah punya sistem semacam itu gitu. Dan bahkan di perusahaan-perusahaan itu ada compliance systems, ada sistem yang memastikan bahwa kamu tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Misal untuk mengurus perizinan, nggak ada tuh sogok menyogok dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka betul-betul respecting yang namanya value of integrity. Dan integritas ini tidak hanya pada level individu, ada integritas akademik, ada integritas personal. Habis ini kita discuss mungkin lebih detail lagi tentang integritas apa. Ada integritas kelembagaan, ada integritas institusional, masyarakat, dan seterusnya. Jadi itu gradual pada berbagai macam level. Tapi saya yakin bahwa langkah pertama adalah ya mendiskusikan ini menjadi penting agar kita aware sebetulnya seberapa gede sih masalahnya. Ya, betul. Mungkin ini hanya nyontek, but at the end of the day kalau you do this dan ya habituasi jadi karakter itu tadi yang kemudian berbahaya gitu, Man. Iya, jadi harus sadar gitu ya, Sobat Muda Wijaya semua di rumah juga harus sadar bahwa kita tuh harus aware. Ini tuh bukan cuma sekedar, tapi ini udah yang kalau misal berlaku terus menjadi habitual, kita nggak ngelihatnya sekarang, tapi ya berpuluh-puluh tahun akan datang ketika kalian memegang jabatan, ketika kalian tuh sudah ada di lingkungan yang
memegang suatu kendali di masyarakat, di negara seperti itu. Jadi percuma aja itu KPK nyita uang bertumbuk-tumbuk. Udah lihat nggak kemarin yang di mana TV itu 52 miliar ternyata uangnya sebanyak itu ya. Ternyata sebanyak itu percuma gitu. Mau disita berapapun masuk ke kas negara, tapi itu akan terus berulang kalau kalian sendiri itu nggak aware bahwa cheating itu kalian ada pilihan lain kok kalau nggak cheating, misal seperti itu ya Mas ya. Iya, betul. Sebetulnya kalaupun tidak mau lari ke alasan yang gede-gede tentang bangsa dan negara, ini tentang dirimu sendiri aja deh. Betul. Gandhi pernah bilang gini, happiness is when what you think, what you say and what you do are in harmony. Bahagia itu ketika yang kamu pikir, kamu ucap dan kamu lakukan in harmony. Pernah nggak batin A, ucapnya C? Rasanya enak nggak? Nggak enak. Maka alasan paling simple adalah, if you want to be happy individual, please, yang kamu pikir, kamu ucap, kamu lakukan itu inline gitu. Makanya sebetulnya integritas, kalau mau ditanya integritas itu apa? Nanti kan diskusi ke sana. Gampang, dasar dharma. Suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Karena di sana ada kongruensi. Jadi integritas itu pikirannya mikirnya A, ucapannya A, juga akhirnya tindakan menjadi A. Tapi first reasons kenapa harus memegang itu adalah kamu akan lebih bahagia. Loh Mas, tapi nilaiku nanti jelek. Kata siapa? Nilai kamu jelek itu bukan karena kamu nggak nyontek, tapi karena kamu nggak mau belajar. Jadi jangan suka mengalami kesesatan berpikir namanya non kausa pro kausa. Pernah nggak kalian mengalami seperti pernah nggak jika menyalahkan keadaan untuk menghadapi bahwa aku melakukan sesuatu yang salah tapi aku tuh punya alasan gitu. Pernah nggak sih mengkambing hitamkan keadaan kalian, apalagi kalian masa remaja ya yang mengalami pergolakan psikologis, menghadapi baru awal-awal menghadapi. Atar pernah nggak merasa seperti itu? Pernah ya? Iya. Pada situasi apa Tar kalau boleh sharing gitu? Contohnya kayak misalkan lagi emang bener-bener padat, atau mungkin kalau ditarik 1 tahun lalu emang karena pondok itu kegiatannya kayak 24 jam full, bener-bener kita nyuci sendiri apa sendiri gitu kan. Dan kalau misalkan ada suatu misalkan kayak ujian dan kawan-kawan kita nggak bisa ya gimana gitu. Oke. Ya karena kayak tadi kalau kata Mas Jaka bilang rata-rata negara yang punya kayak tingkat CPI, kejujuran tinggi itu kan kalau boleh dilihat juga mereka punya lingkungan yang lebih mendukung gitu. Betul. Nah, kayak gimana ya? Kalau dibandingkan dengan Indonesia sendiri kan itu agak lumayan jauh Mas. Nah, solusi awal selain kesadaran apa sih langkah nyata yang bisa kita ambil misalkan sebagai guru atau mungkin sebagai siswa kayak gitu? Karena kalau di teman-teman sendiri juga kayak misalkan emang benar-benar belum paham, misalkan tadi yang aku bilang turunan nih, karena turunan itu kan masih punya dasar, misalkan A, B, C, D, E. Nah, mereka tuh sebenarnya belum dapat A, B, C, D, E-nya ini, tapi udah digembar lagi lanjut. Nah itu yang sebenarnya salah satu faktor yang bikin mereka kayak ya udah nggak ngerti udah lah ya jalan aja lah ya dengan gini aja gitu ya. Saya setuju sih sama pernyataan Atar bahwa kita punya different konteks. Tapi sebenarnya untuk punya integritas itu tidak butuh modal apapun kok. Kamu tidak butuh teknologi, kamu tidak butuh kekayaan atau apapun itu. Itu cuma butuh komitmen untuk kamu kemudian bergerak ke sana gitu. Nah, menurut saya adalah pemerintah sebenarnya sudah progres. Misal ujian nasional tidak lagi dijadikan syarat kelulusan. Kemudian ada yang namanya assessment ya. Ya, AKM. Menurut saya semangat dari AKM itu bukan untuk ngejudge kamu tapi untuk evaluate. Orang kan suka salah paham ya. Evaluasi itu kamu takut padahal evaluasi itu tidak harus selalu keren gitu. Ketika evaluasinya berarti buruk. Ya oke, kalau gitu perbaiki aja gitu. Menurut saya ketika pemerintah tidak lagi menggunakan standar-standar itu untuk kelulusan tapi lebih pada evaluasi dan guru punya keterlibatan dalam mengevaluasi proses, it's a progress. Tapi memang menurut saya yang bisa ditempuh pertama kali adalah perspektif yang sama, kesadaran yang sama. Mungkin klise, tapi karena setiap tindakan itu dimulai dari value membentuk perspektif membentuk belief system dan berakhir pada manifestasi tindakan, maka first step-nya adalah value ini. Value siapa? Value-nya kamu, value-nya saya, value orang tua kalian, value sekolah. Perspektif yang sama juga di antara kita semua, apa sih kita mau bawa kemana? Masa iya kita terus-terusan begini gitu? Apalagi pandemi ini saya nggak tahu berakhirnya sampai kapan gitu. Ya, betul. Dan yang harus disadari adalah anak-anak tuh punya tadi, yang non kausa pro kausa tadi, bukan penyebab dituduh sebagai penyebab. Saya menjadi gagal kenapa? Karena saya nggak nyontek. Okay? Kemudian orang juga berpikir kalau saya jujur, perspektifnya saya akan gagal. Padahal enggak loh, banyak orang jujur di luar sana yang kemudian berhasil. Bahkan sekarang perusahaan besar seperti Google, Microsoft tidak lagi meng-hire orang berdasarkan diploma, bukan lagi berdasarkan gelar kamu deh, tapi berdasarkan skill kamu. Kamu bisa baca websitenya Google or Microsoft, kamu di-hire nanti sama mereka gitu. Jadi, nah ini yang kita tidak semua aware gitu, bahwa mereka tidak lagi melihat kertas. Itu ijazah atau apapun di atas kertas itu hanya akan bantu kamu untuk lolos seleksi administrasi. Tapi kamu bertahan atau tidak di kampus atau di tempat bekerja, itu depends on your capacity. If you punya nilai bagus ya semuanya ya, cum laude whatever,
Tapi ketika kamu kemudian masuk ke sana dan ternyata kamu nggak bisa perform karena kamu nggak punya skill beneran, karena selama ini hanya nyontek atau apapun itu, udah selesai gitu loh. Dan di abad ini memang udah berbeda. Kita berbeda sama generasi orang tua kita yang kemudian ijazah itu menjadi sepenting itu. Iya, ijazah masih tetap penting. Tapi pendidikan itu bukan it's beyond ijazah gitu loh. Jadi yang paling penting adalah kemampuan kamu yang asli. Bukan apa yang tertulis di atas kertas, apalagi yang hasil contekan dan lain sebagainya. Karena kita eranya udah beda. Betul. It's based on your capacity, based on your portfolio dan lain sebagainya. Maka di luar negeri itu banyak orang kemudian mempertanyakan apakah harus sekolah formal ataukah yang penting kamu mengembangkan skill. Ya itu perdebatan yang lain. Cuma saya mau bilang ke kalian bahwa jangan takut. Kalaupun kamu pegang integritas, everything will be fine. Saya pernah mengadakan sekolah integritas cuma mahasiswa hukum. Ada 200-an peserta, kita kerjasama sama Fakultas Hukum. Waktu itu kita datangkan, karena anak hukum kan, korupsi di bidang hukum kan banyak ya. Karena kepercayaan pada institusi penegak hukum juga sangat rendah. Waktu itu kita datangkan siapa? Almarhum Pak Artijo Alkostar yang kemarin meninggal. Ibu Albertina Ho, itu adalah hakimnya Gayus. Pak Busro Mukodas, mantan ketua KY, mantan ketua KPK. Kemudian kita datangkan ya hakim berintegritas, jaksa berintegritas, dan lain sebagainya. Untuk apa? Membalikkan perspektif anak-anak fakultas hukum. Hei, kamu dengan kamu jujur, kamu masih bisa sukses loh. Ya, karena ada mindset bahwa kalau kamu nggak jujur, nggak sukses. Nah, aku nggak nyontek mas, aku nggak dapat ranking yang bagus. Ya, kamu mungkin akan dapat ranking yang bagus, tapi kamu kehilangan yang lebih valuable. Apa karakter kamu? Ya. Misal ya, Atar sama Aji. Nanti misal saya jadi pejabat gitu. Umpama aja. Aji itu anak yang jujur. Atar suka nyontek. Rankingnya Atar lebih keren, gelarnya Atar lebih banyak, bla 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 bla. Kalau kamu jadi saya, kelak ketika saya mau kerja sama, kamu pilih siapa? Aji apa Atar? Aji. Pilih Aji. Yes. Kenapa? Karena honesty itu selalu kejujuran itu adalah mata uang yang laku di semua tempat. Dan itu harus kamu bangun dari sekarang. Reputasi itu harus dibangun dari sekarang, karakter dibangun dari sekarang. So, jangan takut, jangan sampai mengalami fallacy of thought tadi, kesesatan berpikir bukan penyebab dituduh sebagai penyebab. Tapi kamu hanya bisa bertahan dengan integritas, dengan kejujuran kalau kamu juga kerja keras. Nggak bisa cuma ya wes integritas aja terus kowe ora sinau lah. Piye padha wae gitu pada pasrah gitu ya. Jadi gitu Mem kayak itu jatuhnya pasrah bukan berintegritas tapi jatuhnya pasrah tanpa usaha. Tapi menarik sih Mas, salah satu yang kalau aku tarik ini bukan tentang berintegritas saja tapi cara belajar. Nah, tapi kan kayak kita nih, kita belajar tuh sebenarnya masih belum diajarkan cara belajar yang baik gitu loh Mas. Kayak misalkan gimana sih cara belajar yang efektif, kemudian cara mengelola waktu, cara mengelola energi, karena kayak tugas yaudah pokoknya kerjain, pokoknya belajar, tapi nggak tahu ini gimana langkah-langkah yang tepat untuk mencapai ini tuh gimana sebenarnya, kayak gitu sih. Dan itu kayaknya perlu digaungkan sih Mas. Kayak cara belajar yang efektif dan kawan-kawan. Tadi pagi Bu, saya chat Pak Eko sama Bu Hajar. Bu, ini ide untuk podcast. Salah satu ide untuk podcast itu adalah ada materi tentang mengenal tipe kecerdasan dan metode belajar. Karena masing-masing individu itu punya metode yang masing-masing. Mereka sendiri itu belum mengenal dirinya sendiri. Exactly. Ya. Dan itu mungkin bisa dijawab oleh teman-teman yang punya latar belakang psikologi pendidikan atau apa. Tapi saya sudah matur ke Pak Eko dan Bu Hajar. Semoga beliau kemudian nanti sama Madam Armi nanti invite orang yang bisa ngajarin anak-anak ini. Karena itu tadi Mem, kita nggak bisa kemudian maksain mereka berubah kalau kita tidak mengelola mereka dari awal. Kayak mereka diajari mengenali dirinya, termasuk mengeluarkan keluar dari pressure semacam ini, mengenali tipe kecerdasannya apa, mengenai cara belajarnya masing-masing itu seperti apa, itu penting. Kalau kemudian kita nggak ngajarin, kita tuntut, kamu harus ini, susah gitu. Tapi menurut saya adalah, pembelajarannya adalah, if you find anything wrong, matur, ngomong. Ya, saya rasa semua orang itu punya willingness untuk kemudian ini. Kadang-kadang anak-anak ini takut gitu, karena ya takut gini. Padahal coba aja dulu gitu. Paling mentok apa sih? Paling cuma ditolak, ya kan? Pernah kan ditolak sama cewek? Atau paling cuma iya. Tapi saya rasa semua orang itu mau untuk memperbaiki diri gitu. Cuma kita harus jadi ngomong aja. Mental gitu. breakdance ya? Iya, mental breakdance. Ya jadi sekarang kan anak-anak sekarang kan kayak gitu gampang banget kena mentalnya gitu. Udah, gue kalau misal di medsos itu, aduh aku kena mentalnya nih sudah kayak gitu. Jadi bersembunyi di isu kesehatan mental semua. Jadi karena itu ya memang harus komunikasi ya. Betul. Komunikasi. Dan saya rasa kayak podcast ini juga I think it's progress. Yep. Kita ngerti bahwa ada anak-anak pada nyontek nih. Nah, kita ngobrol gini tuh nyari tahu gitu. Sekolah mendengar, teman-teman mendengar, ayo cari tahu bareng-bareng gitu. Tapi dengan berpositif thinking satu sama lain gitu. Sekolah pasti dengan mendengar ini, oh ya, perbaiki. Kita juga akan positive thinking sama anak-anak gitu. Oh ya, nah aku ngerti keadaanmu gitu. Jadi
Tapi fokusnya di perbaikan, bukan fokus Oke, saling menyalahkan. Iya, ya. betul. Dan orang tua ya, semoga kalian juga nontonnya di sini tuh ngajakin orang tua kalian. Nih loh Pak, Bu, nih loh begini loh. Sebagai orang tua tuh jangan terlalu menuntut nilai tapi value. Misal Iya. seperti itu ya. Bisa jadi seperti itu. Oke, jadi misal weekend kalian biasa nonton Netflix sendirian, sekarang nonton podcast SMA 6 bareng orang tua kalian. Mungkin nextnya itu ada podcast parenting Oke, gitu kan. Jadi kan iya. sinergi semua orang Iya, bareng-bareng. benar-benar. Jadi bisa jadi alternatif tontonan pilihan ini ternyata podcast kita ya. Oke, nah sekarang kalau menurut kalian nih keterkaitan antara kayak gini, apa yang membedakan antara integritas sama kejujuran? Anak-anak dulu nggak Coba. mau nebak dulu nggak? Oke, nebak dulu deh. Nebak dulu. Pernah denger integritas kan? Bedanya Iya. integritas Benakmu tuh apa sama integritas? kejujuran itu apa? Coba. Mas Aji dulu. Integritas. Mas Aji dulu. Kayaknya nahan-nahan nih tadi. Waduh, agak sulit ini, Bu. Oh. Loh, ini nggak- Jangan nyontek, Ci. Jangan nyontek, Ci. Enggak cetek, Pak. ini nggak masuk rapat loh, Ji. Kalau menurut saya ini perbedaannya, kalau integritas itu lebih ke kayak gimana ya, Bu? Ke diri kita sendiri gitu, Bu. Kayak apa ya? Ya tentang kita ngejalanin hidup ini, kayak misalkan kita harus mencakup hal yang luas lah, Bu. Pokoknya integritas tuh. Kalau kejujuran ya kita harus jadi orang yang jujur aja gitu sih Kak dari aku. Oke. Oke. Kalau Atar gimana? Kalau Atar? integritas itu kayak kita melakukan sesuatu dengan konsisten apa yang kita katakan gitu. Jadi kalau kejujuran itu lebih ke sikapnya gitu, Bu. Ya, kalau nggak salah sih. Gak Gini. apa-apa. Itu loh anak-anak zaman sekarang Jangan itu. takut salah. Nah, begitu. Berat Jadi ini, Bu Tami. saya tuh selalu ketika di kelas itu selalu bilang, "Oke, ada yang mau berpendapat?" Hening tuh. Gitu hening semuanya. Semua AFK kalau away from keyboard. Semua diem. Apa sih yang salah dengan kalian gitu? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kalau mau suruh jawab pertanyaan, guru memberikan kalian pertanyaan itu bukan untuk ngejudge kalian bisa atau tidak. Salah nggak apa-apa. Saya selalu bilang gitu. Salah nggak apa-apa. Saya bilang kayak gitu. Baru ketika saya bilang salah nggak apa-apa, itu baru ada anak mau jawab. Itu mental yang udah kebentuk dari Yes, kecil yes, yang yes. takut kalau salah itu juga sebagai bibit-bibit I think itu toxic. Saya ngajar di banyak sekolah, saya ngajar di SMA 6, SMA 8, TN, Pradita Dirgantara, beberapa kampus. Ketika saya ngajar debat, saya selalu bilang, "Nak, tugas kamu 1 tahun pertama tuh 2, kalah dan belajar." Karena ada mental yang toxic di lingkungan kita. Yep. Kita di-shame ketika kita tidak keren. Betul. Ya kan? Padahal nggak ada. Akhirnya apa? Karena kita di-shame ketika nggak keren, nggak berani memulai. Ketika nggak berani memulai, malah nggak bisa beneran gitu loh. Bagi kita, ketika kita tidak tahu, memberikan jawaban yang konyol, tidak keren, itu aib. Padahal itulah proses belajar. Yep. Saya selalu bilang, kamu harus bikin kesalahan. Makin banyak bikin salah, makin banyak kamu belajar. Mau apa? Kamu langsung sempurna. Nggak ada ceritanya. Justru kalau kamu diem, kamu nggak akan bisa gitu. Nah, ini menurut saya harus ada kesepakatan nih. Hal kecil-kecil semacam ini toksik loh ternyata. Wah, ketika kita shaming, wah kamu nggak bisa. No. Setiap anak itu bisa, tapi punya pace-nya masing-masing ya. Nggak bisa bareng-bareng cepet-cepet semua, nggak bisa. Menurut saya, ini penting untuk kemudian meng-encourage semua orang. Salah tuh nggak apa-apa. Makin banyak kamu bikin salah, makin banyak kamu belajar. Lah esensinya belajar itu Nek kamu pengen sempurna, ya rasa sekolah, ora perlu sekolah kan? Iya. Ya, karena kamu nggak sempurna, karena saya selalu mengatakan, oke, kita semua di kelas ini, maaf, kita semua bodoh. Termasuk saya. Makanya Mother Teresa kan pernah mengatakan stay foolish, stay hunger. Tetaplah bodoh dan tetaplah lapar. Menurut saya sebagai seorang pembelajar, kita harus tetap bodoh dan lapar. Jadi kita nggak tahu, jangan takut. Wah, alhamdulillah aku belum tahu. Karena dengan kita tahu, belum tahu, jadi kita bisa belajar. Tapi kalau kita udah tahu, ya kita nggak akan bisa ke sana gitu. Nah, tapi saya mau merespon tadi pernyataannya Atar dan Aji. Atar emphasize pada kongruensi. Segitiga kongruen kan? Kongruen itu sama sisi kan? Antara yang kamu pikir, kamu ucap, dan kamu lakukan, itu inline, itu integritas. Pertanyaanku adalah, kalau kamu mikir jelek, berucap jelek, bertindak jelek, itu integritas bukan? Ayo. Iya. Iya. Oke. Kenapa, Ji? Iya karena itu Kongruen. iya saling berhubungan. Mas. Oke, berarti itu. Kamu integritas bukan Tar. Kalau pakai definisimu itu tadi kan? What you think, what you say, what you do. Nah, unfortunately itu bukan. Okay. Jadi integritas itu bagian dari integritas. Salah satu teori integritas yang mungkin agak terkenal adalah teorinya Stephen R. Covey. Nanti kamu bisa cari. Pak R. Covey mengatakan ada 4 parameter integritas. Yang pertama itu adalah honesty, harus punya kejujuran. Oke. Yang kedua adalah honesty, yang kedua humility, kerendahan hati. Oke. Jadi nggak bisa orang saya punya integritas loh. Nggak boleh kamu ngerasa punya integritas. Kamu harus selalu merasa kamu harus suudzon dengan dirimu. Aku kurang apa ya gitu.
Jadi honesty, humility, yang ketiga adalah congruence atau kongruensi, yaitu ketika pikiran, ucapan dan tindakan kamu inline. Nah, yang keempat apa? Courage, keberanian. Jadi orang punya integritas kalau berani. Misal you see something wrong, you diam ya, belum punya integritas gitu. Dan semua orang kan punya progresnya. Kita tidak dalam posisi di kami tidak sedang ngejudge. Anda berintegritas, Anda enggak. We all are progressing. Bahkan anak yang paling gondes sekalipun ingin menjadi lebih baik. Maka tidak sepatutnya kita mendiskualifikasi dia. Enggak, kamu tuh udah gondes, nggak mungkin jadi anak baik. Jamet. Jamet dan gondes gitu. Jadi integritas itu kalau menurut Art Coffee ada 4 value-nya. Tadi ada kongruensi, ada honesty, ada humility, dan ada courage atau ada keberanian. Nah, kami meriset berbagai macam tulisan tentang integritas. Kami menyimpulkan integritas itu intinya adalah dalam diri individu ada kongruensi antara pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan kongruensi itu diikuti dengan values of integrity. Apa values of integrity? Ada kejujuran, ada kesederhanaan, ada keberpihakan pada keadilan, keberpihakan pada kebenaran, dan kemudian ada sikap anti korupsi, kolusi, dan nepotism gitu. Cuma ya agak complicated gitu. Tapi memang first practice-nya adalah you have to be honest. Kejujuran adalah bagian dari integritas. Oke. Dan pendekatannya kalau pendekatannya anti korupsi, kita selesaiin kasus korupsi tapi nggak akan kelar. Maka anti korupsi itu hanya bagian kecil dari values of integrity. Maka lebih fundamental adalah integritas. Nah, cara ngajarinnya gimana? Ya dari awal semua orang mau terbuka dan mau mentolerate ketika semua orang belum sempurna. Selama ini kan kita di-expect untuk jadi sempurna. Akhirnya ketika kita ada yang salah, yang keliru, yang kurang, nggak berani ngomong. Ketika nggak berani ngomong, kita nggak bisa bantuin gimana memperbaiki itu. Kenapa? Udah dijudge duluan. Jadi kita lebih ingin embrace semua orang. Yuk kita bareng-bareng yuk. Karena di tempat di sekolah kamu tuh ada anak yang sudah punya integritas yang sering dibully tuh, yang dikucilkan, yang dikatakan bureng dan seterusnya. Dia depressed karena nggak punya teman. Maka kita, ambis selalu dilabeli hal negatif kan. Kamu tuh ambis, bureng gitu, ansos dan seterusnya gitu. Nah, kita pengen anak-anak ini, kita selalu tunjukkan ke mereka, nak, kamu punya temen loh, di luar sana banyak orang yang seperti kamu. Ya. Jadi jangan takut, karena kadang-kadang terdiscourage karena dibully, akhirnya mundur. Yang kedua, yang di tengah-tengah, yang kadang jujur, kadang enggak, kita juga bilang, ayo ke kanan tuh lebih enak opsinya. Tadi lebih tenang kamunya, dan dalam jangka panjang kayak skill kamu lebih terasa, dan seterusnya. Nah, di sini yang masih gondes-gondes ini, atau masih, ya aku masih nyontek kok mas, ya udah, saya juga nggak akan gimana-gimana. Yuk, cuma kita ngasih opsi aja. Jangankan kita, Nabi aja tugasnya bukan untuk merubah orang kok. Ya, menyampaikan kebenaran. Ya, pada akhirnya rational choice-nya dia. Kalau kita pun paksa, akhirnya juga nggak punya integritas. Dan ini berkaitan juga dengan pola asuh kita. Kalau kita harus gini, hukum tidak akan tumbuh keinginan dalam dirinya. Akhirnya dia melakukan sesuatu bukan karena keinginannya. Dan kita selama ini tumbuh dalam lingkungan seperti itu, mem. Kita tahu tumbuh melakukan ya kudu, bukan mene pengen. Nek kudu berarti kan komponen batinnya itu nggak terpenuhi dalam integritas. Ya mungkin kamu berucap baik, mungkin kamu bertindak baik, tapi hatimu who knows? Belum selesai sama diri sendiri, betul. Sudah diminta untuk melakukan Makanya harusnya yang menyenangkan orang lain gitu ya. Kalau kamu mau baik, ya karena kamu ingin jadi baik. Kalau kamu masih agak gondes, ya udah tak tungguin, tapi kamu jangan gondes-gondes amat gitu. Nah, ya, gitu loh. Jadi, gitu ya. Ya. Kenapa tuh, Ji? Kenapa? Nah, kan ini yang hadir di sini kan anak-anak organisasi nih, Mas. Jadi kayak Atar sama Aji itu kan anak-anak organisasi. Saya tanya sama semua deh. Menurut kalian tuh berorganisasi itu bisa jadi suatu media atau wadah nggak untuk melatih integritas dan melatih integritas kalian dan sebagai sarana nanti lebih jauhnya lagi pendidikan anti korupsinya itu gimana menurut kalian? Semua, basic aku. Nanti dulu deh. Kalau dari aku selama berorganisasi ini bisa sih, bisa membentuk, karena kan dari organisasi kita dapat poin-poin yang ada di integritas itu loh. Contohnya kayak kita harus jujur gitu, terus kita juga harus mengatur waktu dengan baik, time management lah. Nah, terus kita juga harus nggak harus sih belajar buat bekerja sama di dalam kelompok gitu loh, Mem. Nah, itu mungkin tuh kegiatan yang ada di organisasi itu berguna untuk kehidupan yang akan datang gitu loh, Mem. Contohnya di dunia kerja besok atau enggak di dunia kuliah gitu. Sekarang coba. Oke, kalau untuk organisasi sendiri, kalau pengalaman pribadi emang sih, kalau untuk personal ya, itu merubah keseharian. Kayak misalkan sebelumnya di pandemi itu kan ya kesibukan cuma sekolah aja, kayak malah nggak bisa ngatur waktu. Tapi kalau sekarang ada kesibukan organisasi, jadi malah belajar gimana sih karena waktunya agak padat ya, jadi Senin sampai Sabtu tuh malah ada kegiatan. Malah justru banyak kegiatan bisa time management, saking slow-nya malah justru manajemennya kacau. Malah terlena kayak gitu. Ya kayak gitu-gitu sih, madam.
Oke. Gimana kalau kan dulu waktu SMA Mas Zaka juga anak organisatoris, Anak organisasi. anak organisasi juga ya, Tapi organisatoris ya. jarang ada di kelas karena saya nggak suka sekolah. Oke. Jadi tapi kaburnya lomba gitu. Oke, betul. Jadi sebisa mungkin gimana caranya hari ini Yes. saya dapat surat tugas gitu ya. Ya, kabur tapi halal gitu. Oke. Jadi itu cara cerdas untuk bolos. Saya selalu bilang ke anak-anak murid saya, ayo bolos gitu dengan cara lomba. Nah, sebetulnya yang namanya integritas itu kan ada integritas personal. Sebenarnya sampai ketika pikiran, ucapan, tindakan kamu inline dengan value of integrity, kamu punya integritas personal. Tapi pada level akademik juga ada integritas akademik. Tidak boleh nyontek. Bahkan ketika diskusi pun kamu tahu di paper kamu ini adalah hasil diskusi saya dengan si A. Okay. Ada catatan kaki kalau kamu meng-quote sesuatu, kamu tidak memplagiasi, kamu tidak mengirimkan tugas yang sama ke dua mata pelajaran yang berbeda, itu juga bagian dari academic integrity. Dan academic integrity betul-betul dijunjung di banyak negara maju. Once kamu melakukan yang namanya kecurangan akademik, udah wassalam gitu. Dan menurut saya itu penting. Kenapa? Karena pendidikan itu kan basis untuk kamu nyari kerja macam-macam. Kalau awalnya udah haram, ijazah kamu tuh ada unsur haramnya tuh, gara-gara kamu nyontek tuh. Apa kabar nanti gitu? Paham nggak sih? Kamu nyari, ya itu kan dipakai buat kerja dan macam-macam kan. So menurut saya tempat paling suci kedua setelah masjid atau tempat ibadah adalah sekolah. Institusi pendidikan. Kalau kamu kemudian di situ mengalami keharaman akademik ya problem itu. Jadi ada integritas akademik men. Yang ketiga ada integritas kelembagaan. Jadi organisasi itu bisa kemudian diukur integritasnya. Misal ada transparansi nggak laporan keuangan kalian? Jangan sampai ini buat kita aja di ini. No. Di organisasi itu dilatih manifestasi dari integritas akademik ke integritas kelembagaan. Oke. Jadi organisasi pun bisa di-SWOT integritasnya seberapa gitu. Terus misal ya, inline nggak? Value visi misinya apa? Tindakan anak-anak di situ kayak gimana? Itu juga bagian dari integritas kelembagaan gitu. Dalam konteks yang lebih besar adalah integritas masyarakat. Tapi itu terbentuknya nanti. Kita nggak akan ngomong gede-gede dulu. Pertama, mulai dulu dari dirimu. Paling nggak jujur. Ketika bikin salah, ngomong. Nggak harus langsung ngomong jadi baik. Itu it's a proses gitu loh. Nggak bisa ujuk-ujuk kamu di-expect baik. Misal you did something wrong, ya udah minta maaf. Aku salah gini. Mulai dari hal-hal kecil seperti itu, kamu biasakan dirimu lama-kelamaan nggak terasa, nanti jadi individu yang lebih baik. So at the end of the day, nanti ketika kamu jadi orang yang punya jabatan, menjadi apapun itu, karakternya sudah terbentuk. Dan menurut saya ya, cara mengakhiri korupsi itu nggak di Jakarta, di ruang kelas. Coba kalian berdua misal satu angkatan aja, ada let's say berapa, 300 anak gitu. Dari 300 anak, 10 anak aja, anak yang memegang integritas. Dia punya kapasitas, dia jujur macam-macam, lalu jadi pemimpin. Perubahannya akan besar. Jadi kita tidak expect semua orang untuk kemudian mau untuk segera berubah, enggak. Pelan-pelan aja enggak apa-apa. Tapi kalau benar-benar kamu jaga dirimu dengan baik, so things will change at the end of the day. You don't have to change the world, just change yourself. If you change yourself, then the world will follow at the end. Ya. Oke. If you change yourself, you change the world, gitu ya Mas Yes. ya. Ya, jadi itu sangat bergantung dari diri kalian sendiri. Sekarang mulai digali-gali lagi apa kata hati kalian bakal pengen yang seperti apa, untuk menjadi seperti apa, begitu ya. Nah, dalam pengalaman berorganisasi ini, kalian selama berorganisasi pernah nggak punya pengalaman atau tantangan terbesar deh ketika berorganisasi itu seperti apa? Ya ada hubungannya dengan integritas, ada hubungannya dengan kejujuran. Gimana? Pernah nggak? Siapa dulu nih? Siapa aja deh, pokoknya terserah. Atar dulu nggak apa-apa, coba Atar. Kalau untuk tantangan sebenarnya kalau aku pribadi sebenarnya di luar konteks itu sih, ada kayak lebih ke komunikasi sama kayak nyatuin visi misi. Jadi kalau misalkan dari teman-teman yang punya program ini, kira-kira yang lain nih gimana? Pada semangat enggak? Kayak gitu sih tantangannya. Lebih ke komunikasi sama nyatuin visi misi teman-teman. Oke, gitu ya. Tapi satu visi misi itu juga penting ya Mas ya, Iya, untuk karena keberlangsungan. salah satunya kan kongruensi value Iya, betul. Kalau value organisasi tidak bisa ditransfer ke individu, ya organisasi nggak punya integritas. Organisasinya mau ke kanan kok individunya pada ke kiri semua Iya, gitu. betul, Maka betul, transfer of value ini menjadi penting sebagai kongruensi. Jadi kongruensi bukan cuma kamu kompak sama temanmu, enggak. Tapi apakah individu ini memahami value organisasi apa enggak. Dan itu takes proses untuk orang menginstil value itu agar dia, oh ya value saya sebagai individu dan value organisasi saya OSIS atau MPK itu sama gitu. Jadi itu bagian penting dari kongruensi tadi gitu. Oke. Kalau di MPK gimana Ji? Ada nggak tantangan terbesar menurutmu tuh apa di MPK? Kalau dari saya tuh kayak menyatukan itu loh Madam, biar jadi satu kepala gitu kan, banyak jadi kan jadi kepisah-pisah gitu kan karena banyak anggota, jadi kayak buat nyatuin sejalan gitu tuh jadi kayak susah gitu loh Madam. Terus kan kayak gitu kan juga
menyebabkan minat sama kegiatannya itu tuh kayak nggak tahu ini orangnya tuh sebenarnya minat atau enggak gitu kalau misalkan ada kegiatan ini. Nah kayak gitu sih madam. Ya itu juga berhubungan anak ini punya integritas ke organisasi atau enggak gitu, niat apa enggak gitu, jalan barengnya juga susah gitu kan. Tapi itu juga penting untuk kamu membuka diri Ji ke semua anak. Kalau mereka nggak setuju, nggak suka, biarkan mereka terbuka gitu. Karena kadang-kadang an honest disagreement is a progress. Sebuah ketidaksetujuan yang jujur adalah sebuah progress. Jadi justru nggak boleh semua orang bersepakat gitu. Kalau dipaksa semua orang untuk bersepakat, ya dia ada di situ badannya, tapi pikirannya entah kemana, hatinya entah kemana. Abis itu dalam batinnya KZL gitu kan, kesel gitu, ngapain aku di sini gitu. Tapi menurut saya komunikasi aja terbuka satu sama lain gitu, dan tidak harus selalu saling setuju satu sama lain. Yang penting setiap individu dikasih ruang untuk kemudian expressing themselves agar kita ngerti mau dia apa gitu. Oke. Terus sekarang kita udah masuk ke solusi nih. Solusinya gimana Mas? Supaya remaja-remaja Indonesia, khususnya Sobat Muda Wijaya itu punya integritas yang kuat terhadap ya integritas individu, ya integritas kelembagaan, ya integritas akademiknya itu kuat sehingga mereka jadi pribadi yang penuh value dan nanti di masa depannya itu mereka bisa menghadapinya itu dengan baik gitu. Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kesadaran di individu. Kenapa kesadaran kritis? Bukan karena dipaksa, bukan indoktrinasi. Kenapa saya harus punya integritas? Once kamu menemukan alasan kenapa harus pegang integritas, semua akan jalan dengan sendiri. Kenapa harus punya integritas? Satu, kamu akan lebih merasa damai. Orang yang jujur lebih tenang. Mbok nilaimu jelek kayak gimana, ya walaupun juga akan dimarahi kadang-kadang, tapi at least kamu tuh tenang gitu loh batinmu. Jadi keuntungan pertama yang harus kamu dapatkan adalah kamu akan merasa tenang. Yang kedua, di era ini orang tidak butuh lagi yang namanya ijazah. Iya butuh, maksud saya tetap dibutuhkan, tapi orang tidak akan lihat kamu dari situ, tapi dari kemampuan asli kamu seperti apa. Dan kemampuan asli hanya bisa terbentuk kalau kamu benar-benar jujur melewati proses ini. Kalau kamu maksain diri untuk nyontek, nilai kamu kelihatan bagus, kelasnya Madam Arni kamu bagus, tapi ketika diminta praktek nggak bisa kan. Jadi kamu harus benar-benar menurut saya jujur berproses gitu. Terus ujung-ujungnya tadi bahwa kamu harus tahu masa depan itu di tangan kamu. You are valuable. Saya punya cerita sedikit aja, Mbak. Jadi ada satu filsuf, seorang sufi, cari Fariduddin Attar. Dia membuat satu buku yang terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah The Conference of the Birds, atau perkumpulan burung-burung. Dia bercerita saat itu bangsa burung sedang mengalami krisis besar. Kemudian dipimpin oleh Hopo adalah salah satu burung yang yang paling bijaksana. Dia memimpin pertemuan para burung-burung itu. Berkumpullah mereka. Dia mengatakan kita harus mencari pemimpin kita. Siapa? Simurg yang agung. Simurg yang agung di mana letaknya? Di ujung bukit sebelah sana. Dia menuju tempat yang sangat jauh. Kita akan terbang ke sana bersama-sama agar kita selamat. Akhirnya terbanglah mereka bareng-bareng. Mereka melewati gunung dan lembah. Ada lembah kesedihan, banyak yang tidak bisa bertahan. Udah berhenti di situ. Banyak yang lanjut. Ada lembah kelaparan, ada lembah kesedihan, kesendirian, macam-macam gitu. Banyak yang jatuh di jalan gitu. Tapi masih banyak yang lebih lanjut. Ujung-ujungnya apa? Ada satu lembah, satu tempat itu di situ penuh dengan kenikmatan. Ternyata orang paling banyak jatuh di situ. Burung-burung itu lebih banyak. Udah di sini aja. Ngapain nyari-nyari lagi? Akhirnya hanya beberapa ekor burung yang lanjut sampai di ujung. Sampai di ujung sana cuma beberapa gelintir, mungkin 5-6. Di sana mereka bertanya, loh, mana Simurg yang agung? Kenapa nggak kita temukan? Kita udah melewati darah dan air mata lah kayak gitu kan. Tapi sampai sini kok nggak ada gitu. Lalu ada satu suara. Terima kasih kamu sudah terbang sampai sini. Sesungguhnya Simurg yang agung adalah dirimu. Karena kamu melewati kesedihan, kamu melewati cobaan, kamu melewati godaan kenikmatan, dan kamu jadi Simurg yang agung itu. Nah burung-burung itu kalian. Kamu nggak usah expect KPK ngapain. Nggak usah expect negara, presiden, siapapun. Kamu bisa. Kita tuh selalu mengecilkan diri kita gitu. Bahwa you are the future gitu loh. You don't have to save the world. You just need to protect yourself dari negative values, progresslah, jadilah individu yang lebih baik, bertumbuhlah, dan pada satu saat nanti kamu adalah pemimpin, itu yang kamu buat perubahan. Jangan expect orang lain yang buat perubahan. Okay? Be the change that you want to see in the world. Jadilah perubahan yang kamu lihat di dunia. Itu kata Gandhi. Itu aja sih menurut saya. Oke, jadi kita harus jadi aktornya ya, jangan jadi reaktor ya. Yes. Ya, aduh, kita ngobrol udah lama, udah asik banget begini ya. Gimana teman-teman Sobat Muda Wijaya pasti juga menyimak pembicaraan kita pada kali ini tuh dengan ini ya, excited ya, karena ini topiknya sangat dekat dengan kita, keseharian kita, dan bisa disimpulkan bahwa kalau misal kalian bertindak tidak jujur itu adalah bagian kecil dari sesuatu yang kalian tidak memiliki integritas, dan integritas itu penting banget untuk masa depan kalian. Bagaimana caranya? Kalian harus sadar akan
pentingnya integritas itu. Salah satunya menimbulkan kesadaran pribadi. Jadi you change yourself, you change the world. Mulai dari diri kalian sendiri, kalian bisa mengubah dunia. Salah satu cara untuk melatih integritas kalian, gabung sama Atar, gabung sama Aji, kalian masuk organisasi itu sudah bisa menjadi wadah kalian untuk melatih integritas kalian. Oke, gitu. Terima kasih Pleasure, ma'am. atas kehadirannya Makasih, Atar, Makasih, ma'am. Aji, Makasih, Mas. Thank you, Zaka. Aji. Thank you, Ini Atar. merupakan suatu pengalaman yang bagus banget juga buat saya. Saya dapat ilmu banyak dari Mas Zaka, dapat masukan Iya. banyak dari Aji, dan masukan banyak juga dari Atar. Terima kasih untuk semuanya. Kita ketemu lagi di podcast edisi berikutnya. Jangan lupa tetap stay tune terus di 6C Podcast, We Talk About Us.